Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan saja yang memungkinkan kita boleh ada lagi berjumpa dalam renungan harian di hari ini. Yesus bersabda bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa membaca firman, mendengar firman, itu suatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman-Nya. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, engkau akan berbahagia. Siapa yang akan berbahagia menurut ayat ini? Saya percaya kita terus belajar, kita terus berusaha, kita terus berdaya upaya supaya kita menjadi orang yang berbahagia. Tapi sesungguhnya kita harus menyesuaikan apa persepsi ilahi tentang kebahagiaan dan siapa sebenarnya yang akan berbahagia menurut firman, menurut Tuhan yang menciptakan kita, yang mempunyai hidup kita. Siapa sebenarnya orang yang berbahagia? Dalam ayat 14, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Di sini kita akan melihat siapa sebenarnya yang berbahagia dalam konteks ayat ini menurut Yesus, yaitu dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Di sini Yesus memberikan perumpamaan kalau kamu mau mengundang seseorang dalam ayat 13, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Maka kamu akan berbahagia. Ini suatu pandangan yang berbeda dengan pemahaman pandangan dunia selama ini. Kita selalu berbuat kebaikan kepada orang lain dengan harapan supaya orang lain bisa membalas kebaikan kita. Padahal justru Yesus berkata sebaliknya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Jadi kalau kita mengundang mereka yang miskin, yang cacat, yang lumpuh, yang buta, mereka tidak punya kemampuan untuk membalasnya. Tapi kalau kita mengundang yang lain, yang kaya, justru mereka akan membalasnya. Kalau mereka sudah membalasnya, maka itu artinya kita tidak akan berbahagia karena kita tidak mempunyai apa-apa. Jadi kita belajar dalam menjalani hidup ini. Justru kita selalu belajar berbuat kebaikan kepada orang-orang yang tidak sanggup membalas kebaikan kita. Ini hal yang penting yang harus kita pahami. Siapa yang akan berbahagia menurut ayat ini? Yang pertama adalah kalau kita berbuat kebaikan kepada orang-orang yang tidak mampu membalas kebaikan kita. Jangan sebaliknya kita berbuat kebaikan dengan harapan supaya orang lain membalas kebaikan kita. Kalau orang sudah membalas kebaikan kita,
berarti kita tidak lagi mendapat apa-apa dari Tuhan, karena kita sudah mendapat balasannya. Padahal dalam konteks ayat ini, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Jadi orang yang berbahagia dalam ayat ini adalah orang yang berbuat kebaikan kepada orang-orang yang tidak mampu membalasnya. Yang kedua, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi siapa yang berbahagia dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini, yaitu orang yang akan mendapat balasan pada hari kebangkitan. Justru kita mendapat upahnya, mendapat balasannya, karena kita tidak mendapat balasan di dunia ini. Maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Kalau kita menyelidiki firman Tuhan, maka sesungguhnya kenapa ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain yang tidak sanggup membalas kebaikan kita, maka sesungguhnya kita sedang mengumpulkan harta kita di sorga. Maka kita akan memperolehnya di sorga sana. Maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia, karena kita akan mendapat balasan pada hari kebangkitan orang benar. Itulah orang yang berbahagia. Itu berarti ayat ini seolah-olah mau berkata bahwa mari kita tidak hanya mengkonsentrasikan hidup untuk mengumpulkan harta di dunia ini. Bukan tidak boleh mengumpulkan harta di dunia ini. Boleh-boleh saja kita mengumpulkan harta di dunia ini. Tapi jangan lupa juga kita mengumpulkan harta di surga. Dengan cara apa? Berbuatlah kebaikan kepada orang-orang yang tidak sanggup membalas kebaikan kita. Sehingga balasannya itu nanti datangnya dari Tuhan. Orang seperti itulah yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang kembali mengajar dan menasihati kami. Engkau akan berbahagia. Siapa yang akan berbahagia? Yaitu orang yang berbuat kebaikan kepada orang-orang yang tidak mampu membalasnya. Yaitu kami berbahagia karena kami akan mendapat balasan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Roh yang Kudus, tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami supaya bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.